Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkan untuk pulang, pulanglah. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, rendahkan. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa. Namun Allah mengatakan, rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Engkau pejabat tinggi dan pegawai negeri, sementara ibumu hanya petani miskin di sudut kampung. Kata Allah, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu untuk kedua orang tuamu. Suatu hari Bunda Imam Abu Hanifah menjumpai Abu Hanifah. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, karena Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, apa hukumnya ini dan itu? Ibunya datang untuk bertanya hukum. Imam Abu Hanifah mengatakan, ibu tunggu sebentar. Tunggu sebentar ibu. Abu Hanifah memanggil muridnya Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf datang, Abu Hanifah mengatakan, wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya, tolong kau jawab. Akhirnya Abu Yusuf menjawab pertanyaan ibu dari Abu Hanifah. Abu Yusuf bertanya, wahai Imam, engkau adalah guruku. Kenapa aku yang harus menjawab pertanyaan ibumu? Abu Hanifah mengatakan, Allah berfirman, waqfid lahuma janaha dzul. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Sekiranya aku menjawab pertanyaan ibuku, seolah-olah aku telah menjadi guru bagi ibuku. Dan aku tidak mau meninggikan diriku di hadapan ibuku. Oleh sebab itu kau jawab, aku tidak mau menjadi guru bagi ibuku. Karena Allah memerintahkan setiap anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang betul-betul memahami hati dan perasaan orang tua ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada anda setiap anak, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada keduanya. Jangan menonjolkan dirimu yang banyak harta di hadapan orang tua. Jangan menonjolkan kecerdasanmu di hadapan orang tuamu. Pangkat dan jabatanmu yang tinggi, lupakanlah itu di hadapan orang tua. Waqfid lahuma janaha dzul. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Jamaah sekalian yang saya hormati, sekiranya anda tidak tinggal bersama kedua orang tua, anda tinggal berjauhan dengan kedua orang tua, usahakan setiap hari menelpon keduanya dan buat keduanya tertawa. Apabila datang pagi, telepon orang tua, telepon ibu-ibu, ajak dia berbicara. Setelah dia tertawa, tutup telepon. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah untukmu wahai para anak terletak pada keriduan orang tuamu, dan kebencian Allah terhadap dirimu pun terletak pada kebencian orang tuamu. Usahakan jamaah sekalian bahwa anda tidak memasuki hari yang baru dalam lembaran usia kecuali setelah berbicara dengan ayah, dengan ibu.
telepon mereka, buat mereka gembira. Sekiranya Anda memasuki hari ini dengan kegembiraan orang tua, hari ini akan menjadi berkah dalam usia. Saya yakin jamaah sekalian, hari ini tidak akan menjadi hari yang naas buat Anda. Sekiranya hari ini Anda masuki dengan kegembiraan orang tua, esok hari, lusa dan selanjutnya pun tidak akan pernah ada hari naas itu. Tidak akan pernah ada hari malapetaka itu sementara Anda memasuki hari-hari ini dengan ridho dan kegembiraan orang tua. Orang tua kita kadang-kadang gak mau tinggal bersama kita. Dia lebih bahagia dengan rumah reotnya. Rumah reotnya di desa. Jelek sekali. Tapi dia lebih bahagia tinggal di rumah ini ketimbang tinggal bersama kita. Kenapa jemaah sekalian? Rumah yang reot ini penuh dengan cerita. Betapapun rumah ini sangat reot, tapi disinilah cerita tentang kita. Disinilah cerita tentang kehidupan kita berawal. Ibu kita tidak ingin hidup di rumah kita yang sangat bagus dan mewah. Karena ibu kita ingin mempertahankan sejarah dan cerita yang sedemikian lama. Cerita tentang kita, cerita tentang adik dan kakak kita, bahkan cerita tentang ibu dan ayah kita. Oleh sebab itu sebaiknya ibu tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Namun demikian engkau wahai anak, jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkan untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Anda tahu jamaah sekalian, ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Berdusta. Ibu kita pendusta. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, kita bertanya ibu lapar, ibu mengatakan tidak, aku sangat kenyang, makanlah. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa, aku baik-baik saja. Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya, kita kembali. Dia mengatakan kau datang, kau tinggalkan anak-anakmu, bagaimana pekerjaan? Bagaimana dengan istrimu? Ibu baik-baik saja, pulanglah. Dia berdusta. Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Dusta kita anggap bahwa memang demikian adanya. Akhirnya kita kembali. Kita kembali untuk pekerjaan, untuk anak-anak, dan untuk istri. Ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja hanya berdusta. Kita kembali, ibu kita pun wafat. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah. Jangan siksa keduanya dengan kerinduan. Dan jangan terlalu percaya dengan dusta mereka. Mereka berdusta hanya untuk kita tertawa. Seolah-olah ibu-ibu ini jamaah sekalian mengarang demikian banyak dusta agar kita tenang dengan keadaan dirinya. Jamaah sekalian, sekiranya boleh berdoa, kita ingin berdoa untuk keduanya.
Ya Allah, ambil kesehatan ini untuk keduanya agar keduanya tidak akan sakit. Ya Allah, sekiranya ada usia yang lebih panjang untukku, ambil sebagian usia ini untuk keduanya agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini. Ibu kita jamaah sekalian bangun tengah malam memperhatikan kita yang tidur pulas. Sekiranya Anda wafat jamaah sekalian, berapa lama anak-anak ini akan menangis untuk kematian Anda? Berapa lama? Berapa lama istri yang Anda cintai ini menangis untuk kematian Anda? Ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada air mata yang paling deras untuk Anda lebih dari kematian, lebih dari air mata seorang ibu. Anda mencintai anak, tapi nggak akan banyak air mata mereka untuk Anda. Anda pun menyayangi istri, tapi percayalah bahwa nggak akan terlalu banyak air matanya untuk penderitaan anak. Karena jamaah sekalian, tidak ada air mata yang paling banyak menetes untuk Anda lebih dari air mata seorang ibu, lebih dari air mata seorang ayah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki menjumpai beliau, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan persahabatan baikku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummuk. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah ibumu. Qala thumma man? Laki-laki ini bertanya, lalu siapa di urutan yang kedua? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummuk. Ibumu lagi. Laki-laki ini bertanya, siapa di urutan yang ketiga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummuk. Di urutan yang ketiga pun ibumu. Qala thumma man? Lalu siapa lagi? Kata Nabi sallam, bapakmu. Summa adanaka fa adanak. Lalu kemudian orang yang paling dekat dan paling dekat lagi. Nabi mengatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Ibu kita melakukan 3 hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di atas dunia ini. Ibu kita mengandung kita. Tidak ada yang akan melakukan itu kecuali dia. Ibu kita melahirkan kita. Tidak ada yang melakukan itu kecuali dia. Ibu kita pun menyusui kita. Tidak ada yang melakukan itu kecuali dia. Ibu melakukan 3 hal, maka Nabi SAW bersabda, ummuka, ibumu, ibumu, lalu ibumu lagi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, meski secara lahiriah Anda wajib adil antara ibu dan ayah, tapi berpikirlah untuk cerdas, melakukan sesuatu yang lebih istimewa untuk sang bunda. Misalnya ketika Anda menjemput mereka dengan kendaraan, biarkan Anda masuk, biarkan ayah Anda masuk, tapi khusus untuk ibu bukakan pintu. Ayah biar dia yang membukakan pintu dan masuk mobil. Adapun ibu, bukakan pintu lalu kemudian dia masuk mobil. Berusahalah untuk selalu ada keistimewaan terhadap ibu melebihi ayah, dengan tidak menyakiti perasaan sang ayah. Karena Nabi SAW bersabda, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu lagi, lalu kemudian ayah. Jamaah sekalian, kembali kepada ayat dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Wa qul, dan berkatalah, berdoalah. Allah ajarkan anak-anak ini doa untuk orang tua. Dan tidak ada doa terbaik untuk orang tua lebih dari doa yang diajarkan Allah untuk para anak. Allah berfirman, waqul, dan berdoalah untuk kedua orang tuamu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah tidak ingin Anda berdoa hanya dengan Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi keduanya,
Allah tidak inginkan doa hanya sebatas itu untuk keduanya. Allah ingin Anda membayangkan saat-saat kecil Anda bersama orang tua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku, memeliharaku sejak aku kecil. Allah menginginkan Anda membayangkan ini sewaktu Anda berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua, rahmati mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya memelihara dan menjagaku di waktu aku kecil. Kadar minimum seorang anak dinamakan anak saleh apabila selalu ada doa untuk orang tua. Sepanjang Anda terus membacakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sepanjang itu Anda dinamakan anak yang saleh walaupun dengan kadar yang minimal. Tentu kadar maksimal kesolehan tidak ada. Kadar maksimal anak yang soleh tidak ada. Tidak ada kadar maksimal. Tapi kadar minimum adalah bacakan doa untuk mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada uang untuk dikirim untuk keduanya. Bacakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada uang untuk membelikan baju lebaran bagi keduanya. Katakan kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jemaah sekalian yang saya hormati, sekali waktu ibu saya nelpon, dia mengatakan tolonglah kirimkan uang. Saya katakan kepada ibu, hari ini jangan minta tolong kepada saya. Kau adalah ibuku, kau tidak boleh minta tolong. Seluruh uang yang saya miliki adalah kau yang punya. Terus terang saya sakit kalau ibu mengatakan minta tolong. Jemaah sekalian, kadang-kadang orang tua kita paham kesulitan kita, paham dengan anak-anak yang sedang sekolah. Meski mereka membutuhkan uang, mereka sering merahasiakan hal ini. Anda harus cerdas, jangan sampai Anda tidak menemukan rahasia ini. Dan sekali lagi saya katakan, sakit sekali ketika orang tua harus meminta dengan minta tolong. Nah, ibu minta tolong kirimkan uang. Saya nggak tahu apakah perasaan kita sama. Namun saya katakan kepada ibu saya waktu itu, ibu, saya nggak punya banyak uang, tapi semuanya milik ibu. Kalau ibu butuh uang, ibu cuma memerintah, jangan lagi menyebut minta tolong. Saya nggak kuat kalau dikatakan minta tolong. Apakah ada pertolongan seorang anak untuk ibunya yang telah bertahun-tahun menolong? Sekiranya semua yang dimiliki untuk ibu tetap saja tidak dinamakan menolong. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sebagian orang ingin bersedekah. Mestinya sedekah kepada fakir, sedekah kepada orang-orang miskin. Tapi tidak, dia ingin bersedekah kepada ibunya, dia bersedekah kepada bapaknya. Sedekah ini untuk orang miskin, sedekah ini untuk orang-orang fakir. Di mana kecerdasan seorang anak ketika merendahkan orang tuanya? Ibu ini sedekah, terima sedekahku. Kau merendahkan ibumu kalau menganggap ini sedekah. Sedekah ini untuk orang fakir, bukan? Jangan berikan sedekah kepada ibu karena itu merendahkan. Ingat jemaah sekalian, 10 pembukaan dari seorang ibu untuk kelahiran kita semua. Pembukaan pertama, kedua, ketiga. Setelah pembukaan ini selesai, kita pun lahir menjalani kehidupan ini. Ingat baik-baik. Sekiranya seluruh uang, sekiranya seluruh harta ini Anda berikan untuk ibu, Anda tidak akan mampu melunasi satupun pembukaan kelahiran Anda. Sekali lagi saya katakan jemaah sekalian,
10 pembukaan untuk kelahiran Anda ke dunia ini dari rahim ibu Anda. Sekiranya uang dan seluruh harta Anda berikan kepada ibu, demi Allah Anda tidak mampu membayar satupun dari pembukaan tersebut. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau ibu minta uang, tanya berapa dan jangan coba menawar.